Assalamualaikum, selamat malam, salam shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Maria Rambo Hadaladi, NIM 22010700608, kelas MJ 702, Prodi PJJ Manajemen S1, mata kuliah perilaku konsumen digital. Nama dosen Budiana Meta Arianti, SSOS, MSI. Saya akan mempresentasikan tugas UTS, mata kuliah perilaku konsumen digital. Dan mungkin saya tidak secara detail, mungkin agak singkat-singkat mengingat waktu. Saya hanya singkat-singkat saja. Nomor 1, bagaimana kelas sosial mempengaruhi keputusan pembelian? Penjelasan, kelas sosial mempengaruhi keputusan pembeli. Nah, seperti ini penjelasannya. Bagaimana kelas sosial mempengaruhi keputusan pembelian? Pertama, pembentukan nilai dan keinginan. Kelas sosial berdasarkan pendapatan, pendidikan, pekerjaan, mempengaruhi persepsi tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan, serta membentuk aspirasi konsumen. Berikut, asosiasi produk. Konsumen mengasosiasikan merek dan produk tertentu dengan kelas sosial. Membeli produk tersebut untuk mencerminkan posisi atau aspirasi sosial mereka. Berikut, preferensi dan gaya hidup. Kelas sosial mempengaruhi memengaruhi pilihan gaya hidup, termasuk tempat belanja dalam kurung toko mewah, pasar biasa, dan jenis produk yang dikonsumsi, yang semuanya tercermin dalam keputusan pembeli. Berikut, identitas diri. Pembelian seringkali menjadi cara untuk mengekspresikan konsep diri dan identitas sosial di mana produk tertentu dianggap tanda kutip sesuai atau tidak sesuai dengan citra diri yang diinginkan. Contoh produk dan merek simbol status. Pertama, kendaraan. Mobil mewah seperti Mercedes-Benz, BMW, eh, Lexus, atau motor besar dalam kurung Harley sampai Davidson. Sering dibeli untuk menunjukkan kesuksesan. Berikut, fashion dan aksesoris. Merek seperti Gucci, Louis Vuitton, tas, Rolex dalam kurung jam tangan, Chanel atau Hermes menjadi penanda status sosial tinggi. Berikut, barang mewah dan elektronik. Gadget terbaru dari Apple dalam kurung iPhone Pro, MacBook Pro,
atau barang eh, elektronik premium lainnya bisa menjadi simbol status. Berikut layanan dan pengalaman. Maka di restoran bintang bintang Michelin menginap di hotel bintang 5 atau menjadi anggota klub elit. Berikut gaya hidup sehari-hari. Mengkonsumsi kopi di Starbucks atau membeli produk dari supermarket kelas atas juga bisa menjadi indikator status sosial tertentu. Contoh dampak dan kelas sosial. Kelas atas cenderung membeli merek mahal di butik eksklusif untuk menunjukkan prestis prestis dalam kurung, misalnya jam tangan Patek Philips. Kelas menengah mencari keseimbangan antara kualitas dan harga. Mungkin memiliki merek yang dikenal tetapi terjangkau atau menggunakan produk sebagai aspirasi dalam kurung, misalnya iPhone terbaru. Berikut kelas bawah membeli produk sesuai kemampuan tetapi tetap memilih merek yang menawarkan status di lingkungan mereka. Misalnya pakaian merek lokal terkenal atau barang kebutuhan pokok bermerek. Pengertian dan macam-macam kelas sosial. Sejarah dan sosial. Ya, seperti ini. Pengertian kelas sosial. Dikutip dari buku Analisis Sosial karya Maki Meki Nudin 2006, pengertian kelas sosial adalah golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat. Kelas sosial menunjukkan adanya perbedaan antara stratifikasi antara individu dan atau kelompok dalam masyarakat. Macam-macam kelas sosial. Berikut, berikut ini adalah macam-macam kelas sosial menurut para tokoh sosiologi. Satu, Karl Marx. Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas utama, yaitu pertama, kelas borjuis. Kelas ini terdiri dari mereka yang memiliki dan menguasai alat produksi atau modal, seperti tanah, pabrik, mesin, dan sebagainya. Kelas borjuis biasanya menjadi kelompok penguasa atau elit yang mengeksploitasi tenaga kerja dari kelas bawah. Berikut, kelas proletar. Kelas ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki alat produksi atau modal, melainkan hanya memiliki tenaga kerja sebagai sumber penghasilan. Kelas proletar biasanya menjadi kelompok tertindas atau marginal yang harus menjual tenaga kerja mereka. Dua,
Max Weber. Weber membedakan tiga dimensi utama dari kelas sosial, yaitu kelas ekonomi. Kelas ini ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk memiliki atau mengakses barang-barang ekonomi seperti uang, properti, pendapatan, dan sebagainya. Kelas ekonomi mencerminkan kesempatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Berikut, kedua, status sosial. Kelas ini ditentukan oleh penghargaan atau prestis yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berdasarkan gaya hidup, budaya, agama, etnisitas, profesi, dan sebagainya. Ketiga, kekuasaan politik. Kelas ini ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui organisasi para partai, kelompok, dan sebagainya. Sumber referensi ini. Dan berikut nomor 2, soal nomor 2, terkait dengan family branding. Penjelasan. Contoh perusahaan dan penjelasannya. 1. Garuda Food dalam kurung Serigiri. Ada 2 poin penjelasan. Pertama, Garuda Food punya merek induk Giri yang sangat populer. Ketika mereka meluncurkan varian baru seperti Giri Salut atau Giri Sus, konsumen sudah punya kepercayaan tinggi pada merek Giri. Loyalitas ini membuat produk baru lebih mudah sukses karena dianggap punya kualitas serupa atau lebih baik dari produk Giri sebelumnya. Keuntungan biaya iklan bisa lebih hemat karena konsumen secara alami mencari produk baru tersebut, memanfaatkan brand awareness yang sudah ada. 2. Nike dalam kurung Jordan Brand. Penjelasan. Ada beberapa poin. Pertama, penjelasan. Jordan Brand adalah merek keluarga di bawah payung besar Nike. Meskipun Jordan memiliki identitasnya sendiri, ia tetap mendapatkan manfaat dari kekuatan merek Nike. Konsumen yang percaya pada kualitas sepatu Nike juga cenderung percaya pada sepatu Air Jordan. Berikut, keuntungan. Memperluas jangkauan pasar di segmen yang berbeda dalam kurung seperti sneaker, kultur, dan streetwear. Tanpa harus membangun merek dari nol, memanfaatkan citra inovasi dan kualitas Nike. 3. Indofood dalam kurung
Produksi makanan ringan, strip bumbu. Ada dua. Pertama, penjelasan. Sebagai perusahaan besar, PT Indofood sukses makmur memiliki banyak produk di bawah payung merek Indofood seperti Indomie, Citato, atau Bimoli. Walaupun produk ini bervariasi, dalam kurung mie instan, bumbu, makanan ringan. Nama Indofood memberikan jaminan kualitas dan keandalan bagi konsumen seperti yang ditujukan oleh Indomie yang berhasil membangun citra merek yang positif. Berikut keuntungan. Membangun brand image positif secara keseluruhan dan memudahkan konsumen untuk mencoba produk baru da- dalam lini Indofood karena merek sudah yakin dengan kualitas Indofood. 4. Bederdorp dalam kurung Nivea dan Tesa. Ada beberapa. Pertama, penjelasan. Bederdorp adalah merek perusahaan yang lebih besar dengan produk-produk seperti Nivea, dalam kurung produk perawatan kulit, dan Tesa. Pita Perekat. Keduanya adalah contoh merek keluarga di mana setiap produk mendapatkan manfaat dari reputasi merek induk, meskipun identitas masing-masing produk juga kuat. Berikut keuntungan. Penguatan merek induk dan memanfaatkan sinergi di antara produk terkait untuk membangun loyalitas yang lebih luas. Secara umum, pemilih branding menciptakan merek payung yang memperkuat brand awareness, mengurangi biaya promosi, dan menumbuhkan kepercayaan serta loyalitas eh, pelanggan terhadap seluruh portofolio produknya. Nomor 3, apakah status sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian impulsif konsumen dalam konteks online shopping? Penjelasan. Ya, status sosial sangat dapat memengaruhi perilaku pembelian impulsif dalam berbelanja online karena dorongan untuk memenuhi citra diri, mengikuti tren dalam kurung FOMO, dan mendapatkan validasi sosial dalam kurung norma sosial influencer seringkali menjadi pendorong utama pembelian impulsif di era digital. Konsumen pembelian secara impulsif untuk meningkatkan status, popularitas, atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok yang mereka kagumi, seringkali dipicu oleh pengaruh sosial dan user
generate content dalam kurung UGC di media sosial. Bagaimana status sosial memengaruhi pembelian inklusif online? Pertama, FOMO, fear of missing out. Tren dan barang yang sedang viral di media sosial mendorong pembelian inklusif demi tidak ketinggalan FOMO yang berkaitan erat dengan status sosial. Dua, citra diri dan status. Konsumen membeli produk tertentu untuk menunjukkan status atau gaya hidup mewah menggunakan online shopping sebagai alat untuk membangun citra dari yang diinginkan. Ketiga, pengaruh sosial dalam kurung norma sosial. Jika teman, influencer atau followers menganggap suatu produk penting, konsumen akan merasa perlu memilikinya juga untuk merasa cocok atau valid secara sosial. Keempat, pembuktian sosial dalam kurung social fraud. Ulasan positif testimoni dan bukti transaksi dari konsumen lain di platform online menciptakan rasa percaya dan memicu pembelian impulsif dalam kurung. Misal orang lain beli, saya juga harus beli. Kelima, gengsi. Demi gengsi atau untuk meningkatkan popularitas seseorang bisa membeli apa saja yang sedang tren, bahkan tanpa benar-benar membutuhkan, hanya untuk mendukung tujuan citra diri tersebut. 6. Gaya hedonik. Belanja online seringkali menjadi gaya hidup dalam kurung lifestyle yang didorong emosi dan keinginan, di mana status sosial dan kepuasan sesaat menjadi lebih penting daripada kebutuhan fungsional. Contoh dalam konteks online shopping. Melihat influencer kecantikan melakukan uh, haul produk mahal di TikTok atau Instagram, lalu ikut membelinya secara impulsif di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, karena ingin merasakan pengalaman yang sama atau memiliki produk seperti influencer tersebut. Singkatnya, status sosial menciptakan tekanan psikologi dan sosial yang kuat untuk terlihat atau menjadi sesuatu yang sering dipenuhi melalui pembelian impulsif barang-barang yang mencerminkan status atau tren di dunia maya. Nomor 4. Bagaimana perbedaan status sosial dapat mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan impulsif terkait produk atau layanan digital? Penjelasan. Status sosial mempengaruhi hak konsumen membuat keputusan impulsif.
Bagaimana status sosial mempengaruhi keputusan impulsif? Satu, simbol status dalam kurung status signaling. Pertama, konsumen kelas atas, menengah atas, membeli produk digital mahal, misalnya misal versi pro aplikasi, gadget terbaru, langganan platform premium, NFT langka. Sebagai sebagai penanda kekayaan, selera tinggi atau afiliasi kelompok elit. Contoh, seseorang yang langsung membeli gadget terbaru yang mahal dan uh, mengunggahnya di Instagram atau menunjukkan statusnya atau membeli item langka di game online untuk pamer kekayaan digital. Dua, pengaruh kelompok rujukan referensi grup influencer. Ada beberapa. Pertama, konsumen kelas menengah strip bawah sangat mempengaruhi oleh teman influencer atau followers di media sosial. Nah, berikut mekanisme adanya FOMO, fear of missing out, dan keinginan untuk menjadi bagian dari grup. 3 contoh, ada beberapa contoh. Pertama, membeli filter atau efek premium di TikTok karena banyak influencer menggunakannya. Berikut, berlangganan layanan streaming musik tertentu karena semua teman di grup WhatsApp menggunakannya. Berikut, ketiga, membeli item games dalam kurung skin avatar hanya karena semua teman di guild atau di klaim memilikinya demi merasa diterima dan setara. 3. Hedonisme dan emosi. Ada beberapa, ada 2. Pertama, status sosial yang rendah mungkin menggunakan pembelian impulsif seperti fast fashion, digital games, atau diskon aplikasi sebagai pelarian atau pencari kesenangan sementara dalam kurung belanja hedonis. Berikut contoh menghabiskan uang untuk diamond atau koin di game secara impulsif saat sedang bosan, didorong oleh emosi gembira dari promosi atau visual produk. 4. Orientasi belanja shopping dalam kurung shopping oriented. Pertama, kelas sosial dapat mempengaruhi orientasi belanja. Ada yang fokus pada nilai dalam kurung hemat, ada yang fokus pada pengalaman atau citra.
konsumen yang berorientasi pada citra akan lebih mudah melakukan pembelian impulsif digital yang mencerminkan citra tersebut. Berikut contoh membeli template desain premium atau font berbayar eh, untuk profil media sosial agar terlihat lebih profesional atau berkelas, bukan karena benar-benar butuh. Singkatnya, status sosial mengubah apa yang dibeli dalam kurung simbol status dan mengapa dibeli dalam kurung validasi sosial FOMO atau kesenangan yang semuanya dapat memicu keputusan pembelian impulsif untuk produk atau layanan digital. Nah, sekian dan terima kasih atas tugas perilaku konsumen digital yang saya sudah paparkan. Mungkin banyak kesalahan atau mungkin kurang sempurna tugas ini. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.